Oke, sudah merapat lagi. Yang di belakang merapat dulu. Semua merapat di sini. Dia juga ditinggal dulu merapat. Sudah. Banyak sekali. Saya ini boleh foto saya. Guys, tapi ini akan merapat. Sudah cukup. Langsung kita perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yon. Selamat pagi anak-anak. Tapi saya biasa tapi karena saya kebiasaan di sekolah. Selamat pagi mbak-mbak semuanya sama mas-masnya. Saya perkenalkan dulu, nama saya dipanggil Manuel cukup. Dari namanya sudah kelihatan saya berasal dari mana, sudah tahu. Saya dari bagian timur. Tapi saya di Dinas Pendidikan. Saya adalah penanggung jawabnya Museum Purwa ini. Karena saya penanggung jawabnya sama Museum Purwa sama Museum Pendidikan. Dan saya latar belakangnya apa? Saya Pak Guru. Saya Pak Guru di SMP sudah berjalan 30 tahun. Saya mulai dari 95 sampai 2025 saya Pak Guru. Lama sekali pindah-pindah SMP 7, SMP 21, SMP 26, terakhir di SMP 26 tahun. Baru tanggal 1 kemarin ditarik ke Dinas Pendidikan. Saya ditaruh di mana? Kok ditaruh Dinas Kebudayaan dan menjadi penanggung jawab di sini. Dan saya sudah biasa kumpul sama murid-murid dari zaman 30 tahun ya, lumayan. Sampai sekarang masih ekskulnya beberapa sekolah masih saya. Dan pekerjaan saya utama adalah kalau panjenengan lewat di balai kota, setiap kali ada upacara bendera ingat saya. Yang melatih paduan suaranya dan lain sebagainya di balai kota adalah saya sampai sekarang. Jadi pekerjaan utama saya itu. Maka ditaruh sini supaya lebih ringan untuk bisa fokus ke balai kota dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Selamat datang di Purwa. Nanti baru teman-teman mau bertanya apa saja boleh. Waktu teman-teman dibawa, kalau waktu mau scan tadi, pasti di bawahnya itu ada link bukunya. Kalau mau lihat bukunya langsung di situ. Nanti di situ sudah ada semua lengkap di situ. Jadi saya memberi singkatnya saja. Museum ini dulunya adalah apa? Ada bisa dilihat dulunya adalah tempat apa itu? Ini adalah dulunya sekolah SDN Modular 2 dan menjadikan tempat untuk mengumpulkan semua arca-arca di Kota Malang ini. Yang ada di tidak hanya Kota Malang tapi seluruh Jawa Timur yang disimpan di sini. Pada tahun berapa kalian baca di sana baru didirikan menjadi museum. Museum juga sama. Museum ini didirikan tanahnya miliknya pemerintah Kota Malang. Sedangkan museumnya miliknya nasional, bukan punya Kota Malang. Maka kalau seandainya teman-teman mau datang ke sini harinya Sabtu Minggu buka, hari Senin malah tutup. Kalau seluruh museum di Indonesia itu tutupnya hari Senin. Maka kita PNS-nya semua sama, hari Senin malah libur. Kita libur ya, kerja di museum itu libur. Sedangkan hari Sabtu Minggu masuk pakai seragam. Kalau pas hari Minggu tanggal 17 Agustus ya pakai seragam masuk. Jamnya sama. Teman-teman di sini juga sama, Pak, kami mau latihan, mau menggunakan gamelan, tinggal membuat surat ke sini, nanti ke dinas kebudayaan langsung dikirim ke sini, nanti kalian bisa mengatur. Contohnya gini, kalau gamelan tidak ada gurunya, tinggal disampaikan nanti sudah disiapkan. Semuanya gratis, gamelan di sana paling bagus. Jawa Timur adalah paling bagus karena gamelan itu dibikin dari perunggu, kebanyakan perunggu, jadi suaranya sangat diberikan bebas untuk kita siapa saja boleh, tapi harus ada surat. Nanti Hajam ini gara kemarin sangat ramai sampai siang sampai jam berapa itu, sangat full, apalagi Jumat, Sabtu, Minggu sangat full. Hari Minggu juga full yang latihan gamelan dari mana-mana, dari kampus, SMA sampai ke SMP nggak ada. SMP ada beberapa tapi sedikit, kebanyakan SMA, SMK, SMA dan universitas lain saya. Ya dari umum juga boleh. Kalau teman-teman kalau punya ide seperti itu boleh sampaikan di sini. Nanti catat juga nomor saya, apa semua bisa langsung saya dulu karena urusan administrasi sangat ribet kayak seperti itu ribet sekali. Ini dari DPR tadi mau mengambil barang-barangnya karena salah nama ribet sekali. Itu cepat ke saya boleh ke sana langsung bisa. Kalau tidak bagus. Bantu namanya Proki itu dari DPR banyak sekali di dalam sini. Kalau kita turun di dalam sini ada trontongnya, satu trontong isinya bantuan di dalam. Ada ini museum utamanya, museum penunjangnya di sini. Itu banyak sekali. Barang-barang yang mau dibagikan kepada masyarakat. Kalian bisa mengambil alih di situ. Pak, kami sukanya main musik, buatkan surat aja, bisa ambil keyboard di bawah, gitar di bawah, semua. Ngambil gratis, tidak usah bayar.
ambil barang-barang gamelan sana boleh, bikinkan surat aja, ada itu nanti ambil surat ini kirim ke saya baru bisa diambil. Kalau segitu banyak satu trotol bisa diambil satu trotol. Itu yang untuk kita memberi gambaran. Sekarang untuk berikutnya lagi museum Empu Purwa adalah mengapa diberikan nama Empu Purwa? Siapa tahu? Sudah belum baca karena dia tidak. Empu Purwa adalah siapa? Hah? Siapa itu? Empu Purwa itu siapa? Ayahnya Kenderes. Ayahnya Kenderes. Nama lengkap nanti kalian cek ada nama. Ayahnya Kenderes itu adalah apa? Adalah seorang empu. Empu itu artinya apa? Empu artinya orang apa? Yang membuat kita Orang apa itu? Empu Tatular, Empu Kenderes, Empu Tatular. Empu Purwa, Empu macam-macam. membuat Itu artinya apa? Orang Buat yang- kitab, buat Hah? kitab membuat kitab. Orang yang membuat kitab selain kitab apalagi ada membuat keris dan lain sebagainya. Hmm. Empu itu artinya orang yang ilmu, orang yang berilmu. Sang guru, sang maha guru, apa termasuk ayahnya Kenderes itu adalah sang maha guru. Dia sang berilmu. Nah, berarti pertanyaannya berarti Kenderes itu apa? Agamanya apa? Bagus, ini penting juga harus kita tahu. Kenderes sama orang tuanya agama Buddha. Kan ada kerajaan Hindu sama kerajaan Buddha. Kebetulan kerajaan Singasari adalah kerajaan apa? Buddha. Termasuk apa orang tua Kenderes. Karena orang tuanya sangat sakti pada saat itu. Kalau nanti kalian bisa lihat di Orama itu Kenderes kan diculik kan. Bapaknya itu ayahnya sampai mengutuk sampai satu wilayah itu sampai ke sana. Nanti kalian bisa lihat di Orama dari sana mulai dari kerajaan Singasari sampai terakhirnya mana kerajaan Majapahit. Berarti di sini yang dikumpulkan apa? Semua arca-arca dari kelima kerajaan besar yang ada di Jawa Timur. Satu apa? Kerajaan di Malang. Kalau kita di Malang, kerajaan paling besar di Malang apa? Hah? Apa aja? Rajanya Gajayana. Namanya Gajayana. Kerajaannya apa kan? Kita kan ada yang pernah tahu apa? IKIP apa? IKIP di sini ada IKIP apa? Atau universitas apa? Universitas yang swasta di sini terkenal juga. Kanjuruhan. Ada itu. Kerajaan pertama di Malang, paling kerajaan tertua di Malang di Jawa Timur adalah kerajaan Kanjuruhan. Rajanya tadi Gajayana. Itu raja. Pintar beri tangan untuk. Nah itu berarti kerajaan Gajayana. Itu dari abad ke-8. Di sini dikumpulkan juga arca-arca dari kerajaan Kanjuruhan. Kemarin ada anak tanya, anak SMA tanya, berarti yang arcanya kerajaan Kanjuruhan yang mana sih? Diberi tugasnya dapat anak SMK kelas 12, kelas 3. Berarti yang kalau nanti adik-adik keliling sih lihat yang hasilnya kurang sempurna ya kerajaan Singosari karena yang Kanjuruhan karena sudah paling awal jadi hasil karyanya itu biasa-biasa, maksudnya asal ada bentukan itu berarti kategori adalah miliknya kerajaan Kanjuruhan. Yang paling prestis punya kerajaan Kanjuruhan adalah dinas prasasti di bawah kerajaan saya di atau di bawah di Bukit. Oh berarti ini punyanya kerajaan tertua di Jawa Timur. Kanjuruhan. Hasilnya mana tadi? Nanti kalian bisa lihat sendiri. Berikut lagi turun ke mana? Setelah Kanjuruhan kerajaan apa lagi? Kita turun ke Singasari. Bukan Singosari, ada Singosari, ada Singasari. Singasari juga Singosari. Di sana itu Singasari ya. Nanti kan kalian bisa lihat juga kerajaan yang Kanjuruhan juga ada beberapa cari-cari nanti kalian bisa cek di situ ada semua di situ. Habis itu nanti kerajaan Singasari juga sama kalian bisa cek di situ. Mulai dari kerajaan Singasari ke bawahnya berarti arca yang hasilnya paling sempurna itu rata-rata dari kerajaan Singasari. Nanti kita lihat di situ banyak ada arcanya Kenderes. Kalian pernah lihat arcanya Kenderes belum? Yang di bawah tadi kalian masuk arah kecil itu replikanya asli besar di sini ada nanti di dalam sana ada arcanya Kenderes tapi dibikin duplikat aslinya taruh di mana taruh di museum nasional ada di Jakarta asli bagus. Saya sudah pernah sekarang waktu pindah ke sini pertama kali saya harus melihat museum di sana besar bagus tapi replikanya ada di atas persis dibikin persis seperti itu sangat amat sempurna. Apakah itu arcanya Kenderes? Tidak, namanya yang Kenderes tapi bukan. Nanti kalian cek sendiri berarti namanya apa. Itu arca Buddha karena kan dia kan agama Buddha. Jadi karena memang dilihat sempurna itu dianggap ini Kenderes gitu. Tapi namanya bukan Kenderes. Tapi sudah dikenal di mana-mana ini arca Kenderes tapi padahal bukan. Itu nanti kalian bisa cari di situ. Nah, berikut lagi dari Kenderes itu nanti kalian mau membaca ceritanya nanti dilihat dari apa di orang sana yang sudah ditakdirkan untuk melahirkan semua raja-raja dari Jawa adalah mamanya Kenderes. Itu namanya Kenderes. Nanti kalian bisa baca di Amerika, ada Malaysia banyak nanti kalian baca.
pernah tahu tentang cerita Ken Dedes ya? Yang apa keris-keris yang dibuatkan oleh siapa? Bukan Ken. Bukan Ken. Sudah dibaca nanti dia di situ cerita paling menarik karena keris itu memakan raja 7 turunan terakhirnya ada karena dikutuk sama Empu tadi. Empu pada orang sakti dia membunuh di kerisnya telah membunuh 7 raja. Semua keturunannya Ken Dedes tadi. Akhirnya terakhir sampai di Majapahit. Kira-kira nanti kalian bisa lihat apa dioramat dari Singasari sampai menjadi Majapahit. Kalau yang lebih kurang nanti kalian lihat di artinya kalian tidak apa tinggal scan di situ nanti semua sekarang semua AI semua di apa semua ada di dalam. Kalau tidak ada lagi yang belum paham harus tanya saya. Kira-kira di AI tidak ada berarti tanya ke saya jadi AI gitu kan. Berarti ada lagi mau ditanyakan apa? Salah satu cara merawat peninggalan sejarah itu gimana? Benar sekali. Benar. Tadi saya belum menyampaikan. Biasanya masuk di sini yang pertama kali yang harus disampaikan nanti sebentar lagi ada anak dari SMP ini ada 128 anak masuk sini. Dan nanti jam-jam 11-12 sama. Pertama kali satu barang pun nggak boleh disentuh. Karena apa? Pernah anak membuat jatuh itu nggak kena kakinya. Batunya beracun-acun. Kalau kena kakinya patah. Karena kita lihat di bawah ada yang tekelan sempat pecah semua itu karena anak menjatuhkan arca. Nah, itu kan yang kecil aja kalau besar, namanya juga anak. Makanya maksudnya kalau kita yang sudah besar kita kalau anak kecil kita suka. Kemarin contohnya di situ, yang apa di situ kan anak masuk juga bermain-main. Nah, itu harus kita jaga sekali. Makanya pertama perawatannya satu tidak boleh disentuh. Pertama, yang kedua kan soal perawatan khusus di sini. Kalau untuk membersihkan arcanya nanti ada waktu. Di sini kebanyakan yang di sini arca dari 5 kerajaan. Mulai dari mana? Dari Kanjuruhan, Singasari, Kadiri, Majapahit. Terakhirnya apa? Yang kerajaan Islam yang terkenal juga. Demak Kuno itu ada di sini. Nanti anak-anak bisa, ada yang bisa cek di situ nanti sudah ada arah keterangan. Oh berarti yang kerajaan mana? Bisa ada atau ceknya begini. Apa? Arca kerajaan Singasari yang ada di apa museum langsung keluar semua pada semua. Jadi yang penting seperti itu. Ya ini aslinya punya tanahnya punyanya pemerintah Kota Malang dibangun oleh pusat, maka semuanya berpusat, semua kegiatan di sini berpusat pada pusat semua bukan di atas sama hanya di bagian untuk menjaga dan apa mengelola saja. Apalagi mau ditanyakan lagi? Jangan tanya ukuran sepatu. Kalau yang ini kan berarti peninggalan sejarah dari berbagai daerah. Benar. Berbagai kerajaan. Itu bagaimana cara mengambilnya? Ya. Pertanyaan paling bagus itu. Jangan masih tanya orang bule-bule juga tanya. Sampai orang bule-bule tanya, apakah ini asli atau palsu? Kasus aku semua bantah itu bagus, pertanyaan bagus sekali. Di sini jumlah ada 136, di sini cuma berapa? Di sini sekitar 50 itu. Di yang musim penunjukan sana masih ada 100. Arca sana 100. Semuanya asli dan dikasihkan juga contoh yang replika palsunya ini. Yang asli ini yang sudah pecah rusak baru di restorasi ada semua contoh sana. Tapi kita nggak bisa ke sana. Kalau nanti kalian mau kesana juga saya mau kalau untuk masuk di sini butuh waktu paling cepat sekali, paling sangat cepat 10 tahun. Tidak ada yang langsung ambil langsung. Soalnya yang ahlinya harus mempelajari dulu. Yaitu yang verifikasi ahli sejarah. Kemarin di sini ada kegiatan lomba menulis aksara Jawa itu kan tim ahli sejarah semua dokter semua itu. Ditulis anak nulis apa mereka bisa baca, salah nulis pun mereka bisa baca. Ini berarti bacanya saya sampai bingung juga saya. Saya hebat sekali. Nanti kalau kita masuk ke bagian di dalam sana buku dan sudah ada kamar lomba anak bagus-bagus yang bagus sekali nggak mana semua. Sama nulisnya sama ahli sejarah yang benar hafal prasasti bagaimana penulisan buku Jawa itu. Ada orang 3 orang, semua dokter semua. Kemarin beracara kemana ya? Senin kemarin. Seperti itu. Jadi semua di sini sudah dipelajari sama ahli sejarah sebelum dibaca. Kita bersyukur satu juga sama romo-romo Belanda dulu ya, pastor-pastor. Pastor-pastor kalian kalau di sini jalan ke heritage, kan ada itu di situ ada gereja kayu talam. Itu paling banyak menyimpan rupanya disimpan mulai dari tahun 1500-an. Sampai sekarang masih banyak. Karena kalian mendengar bahwa semua kitab-kitab tulis di dalam London. Semua di sana ada semua. Orang bule-bule itu kan kita nggak bisa tahu, kita hargai sekali. Mereka bingungkan. Sampai sekarang kita nggak bisa memasuki. Kemarin itu bisa ada beberapa sumbangan dari gereja
kayu taruh, cuma tidak ada beberapa ada sekitar 20. Itu robohnya siklus berapa atau 500 tahun lalu. Karena takutnya seperti kemarin kalian kalau membaca di koran kemarin ada kejadian di apa yang di TV itu masuk di museum itu anak saling lempar malah ambil aja aktor saling lempar ada mereka kata apa namanya juga anak lagi namanya demo kan kata apa dan ambil lempar sampai orang dikira menjual semua anak yang harganya sangat nilainya tak terhingga karena anak tidak tahu namanya anak kan jangan kan cuma sudah kacau kalau anak saya lempar cari batu nada ambil akses ambil iya itu kan nggak ada apa lagi akhirnya dicurikan dicari memang ada tapi patah semua kepala khusus mana nama juga ada penjagaannya sampai segitu kan kalau bukan kita menjaga siapa penjaga di sini begitu sangat kita ini semua CCTV semua bagaimana karena apa kita sama-sama menjaga yang paling banyak berkunjung di sini siapa malah justru orang dulu kadang-kadang datang 30 itu sering kali suatu minggu pasti ada kadang-kadang bisa berminggu di sini dan kami pelajari itu katanya bagus perawatan seperti itu nanti ada perawatan bersama semua barang yang kita di sini setelah melalui penelitian dia langsung tahu menemukan di mana dibuatkan ini ada penemukannya barang siapa yang memiliki akta boleh atau menemukan barang di mana ada di lokasi mana jangan diambil nanti timahnya ke sana bukan mengambil sepeda kalau orang sudah mengambil berarti beli di mana kita kembali ke sana dulu habis ini baru ada penelitian ini aslinya dari zaman sebelumnya habis ini butuh waktu lama makanya disimpan di atas banyak di atas masih ada 100 bagus tapi sudah diteliti beberapa kali sudah masuk tinggal bang ada beberapa nanti kita tidak ada keterangannya asal usulnya nggak jalan dan lain sebagainya tapi setelah diteliti memang kita katakan ambil itu sudah lama nanti sudah apa berita acara sih gitu ini pertanggungjawab secara hukum secara ilmiah makanya kalau sudah masuk sini baru semuanya ada pertanyaan apa lagi? Koleksi utama yang ada di museum ini koleksi paling bagus adalah garisan tikus nanti dicari juga apa garis tikusnya bagaimana nanti dicari pasti ada itu adalah koleksi utama asta apa garisan paling banyak ya garisan tikus nanti mbak jalan itu dicari sekali di sini banyak di atas juga dan semuanya itu adalah apa asli paling bagus yang banyak dia Bung Rejo kalau kita coba yang ada pantai itu kan diambil dari sana dibaca di sini pengambilannya di mana itu paling arca paling sempurna tapi menurut saya paling sempurna ya ikan dari sini sangat amat sempurna tapi ada di Jakarta itu menjadi ikonnya ikonnya Indonesia terus kita bicara sangat amat apa ukirannya sangat amat sempurna saya bisa segitu bagus banyak itu ikonnya ibaratnya ikonnya kota Malang Indonesia dan kota Malang semua raja di Jawa itu berasal dari Jawa Timur. Putra-putri ikan dari putra-putra. Apalagi tanya apa saja. Kalau Mbak mau main kan apakah benar tidak boleh sudah kita nanti cari saya. Nanti catat nomor saya perlu apapun nanti bisa nanti apa. Apalagi itu bagus sekali. Itu yang sebenarnya tugas utama saya. Saya kan dari sekolah, memang diminta ke dinas pendidikan itu memang tugas utama saya langsung bagaimana mengelola museum ini karena biasa menjadi masalah begini. Murid-murid itu jarang yang berkunjung ke sini. Makanya kendalanya orang luar dan lain yang masuk ini rata-rata kemana anak SMK masuk malah nggak tahu di sini ada museum maka saya kemarin masuk di dinas pendidikan tanggal 1 Juli saya langsung pelajari saya lihat semua dalam-dalamnya bagaimana perkembangan saya ambil datanya saya bikin satu usulan bahwa semua siswa yang nanti yang IPS yang pelajaran kan nanti kelas 7-8 kan nanti ada sejarah nilainya ambilnya di sini saya udah putuskan maka mulai nanti kan ada kemarin 2 kelas hari ini 3 kelas nanti ibu gurunya mau nilai di sini biar mereka minimal dibukakan itu yang masih kurang jadi banyak sekali orang mana nggak tahu ada museum paling bagus sekarang kita kembangkan lagi membuatkan banyak sekali ada lomba SD kemarin lomba SD itu adalah lomba SD
Kalau SD kemarin itu sketsa patung, arca-arca. Sedangkan yang SMP-nya kemarin itu apa? Menulis aksara Jawa. Nanti kita tunggu ke sana yang arcanya tadi yang kebetulan tadi. Ya, itu di belakang kan ada arca, ada tulisan apa? Prasasti. Mereka kemarin itu untuk perkenalan menulis prasasti bagaimana menulis aksara Jawa. Lombanya diikuti oleh 100 anak. Masing-masing SMP kirim satu anak. Jumlah 100. Ada yang gambarnya bagus-bagus, gambar artinya bagus sempurna, warna tulisannya nggak benar, orang yang harinya bagus. Yang mana saya aduh, yang mana itu nggak karuan, gambarnya nggak jelas semuanya. Itu jual satu. Ini yang benar. Yang kata saya gimana nggak bisa membaca. Salah satu begitu untuk pengembangan begitu lomba-lomba ini. Besok lagi ada acara ekstra bangsa. Biasa tak anak masuk itu besar. Acara paling besar nanti ekstra bangsa. Itu biasa ada artis-artis. Nanti ada juga pemilihan duta budaya ada. Nanti ajarin nanti selalu musik soalnya lomba-lomba itu gratis. Ada ekstra bangsa itu pagelarannya itu untuk apa Singasari ada sedikit. Sampai Desember sudah kegiatan besar-besar. Nanti ya itu adalah untuk promosi supaya banyak yang mengenal museum ini lebih budaya dan lebih makanya saya udah baru alangkah lebih bagus kenapa kita melibatkan anak-anak tadi. Nanti semua anak yang kelas 7, 8 dari SMP semua wajib duduk di sini. Kalau semua 37 ya berarti cukup banyak. Sekolahnya ada 146. SMP Kota Malang juga 146. 30-nya negeri, sisanya adalah swasta. Semua kalau itu SD ambil nilai di sini. Benar dari arah mana? Kalau nilai dari sini masuk di sini. Saya nggak mau ke arah apa namanya KKS-nya. Bisa kita tambah-tambah yang untuk minimal. Nanti kalau bapak pulang nanti dia naik anak wajib. Nanti saya ke rumah. Nanti akan dibantu semua siapa masuk ke sekolah. SD biasa. Ada apa lagi? Dari tadi belum selesai. Kita akan banyak kegiatan. Kita akan lomba-lomba sampai bulan Desember. Masih ada 5 kegiatan besar. Ada juga yang kemarin apa yang untuk anak mahasiswa. Tadi kemarin pernah baca di lombanya. Tadi cuma cari buku pura yang lomba untuk mahasiswa kan ada. Mahasiswa kemarin lombanya kalau saya video apa cari. Apa membuat animasi apa saya coba dicek di sini. Ada semua kegiatan itu. SD apa, SMP apa, SMA apa, mahasiswa apa semua. Dan bila perlu dilakukan apa ikut di apa lomba-lomba budaya. Oh semua hadiah besar-besar. Kalau hadiah dari pemerintah pusat besar-besar. Hadiah tahun di 10 juta. Besar-besar ini namanya promosi. Kita kan pada sama. Apalagi kita pesan-pesan buat anak muda seperti generasi penerus kan kadang-kadang kita bisa dilihat kurang peduli sama sejarah kita. Pesan Bapak untuk generasi muda agar kita melek sama sejarah kita sendiri. Misalnya sangat sederhana, ini bukan pesan pesan dari pemerintah, pesan dari pemerintah. Saya hanya mengutip bahwa marilah kita mencintai budaya kita sendiri, sejarah kita. Kita nggak boleh lepaskan sejarah kita, harus mencintai karena kalau kita mau melihat sejarah kita, budaya kita itu sangat luar biasa di atas rata. Saya di sekolah saya bisa merasakan sendiri. Kalau kita keliling di seluruh dunia tidak ada anak yang saling sama guru, nggak ada saling sama orang tua. Yang ada cuma ada di Indonesia. Karena itu budayanya dari kerajaan tadi. Jalan kalau mau hormat orang tua, jalannya masih dulu, nggak langsung. Budayanya, etikanya paling bagus. Itu dari sejarah itu adalah budaya dari bahasa Indonesia. Kalau kita melupakan itu ya nanti kita kayak orang bule, orang tua nanti dipanggil yuyu sampai. Itu harus kita cari. Ini budaya paling orang bule paling suka cuma itu. Orang bule bilang orang Indonesia kok sangat ramah dan sangat amat sopan. Itu dari situ. Kalau kita nggak menjaganya, kita sendiri harus menjaganya. Kerajaan kita sangat amat besar. Kerajaan Majapahit itu wilayah kekuasaan sampai di mana? Sampai di Thailand, sampai di Kamboja, sangat besar. Termasuk Singapura, macam semua buli kita. Kalau kita nggak mencintai ya, lama-lama identitas budaya kita hilang nanti kita nggak punya identitas. Kita sendiri harus menjaga. Kita nggak boleh melihat gini, oh dulu gini nggak usah. Sama melihat agama nggak usah dilihat. Cara budaya kita lestarikan bersama. Mau apa kita mau Muslim, kita mau Kristen, mau apa sama ini kan budaya kita yang harus kita jaga. Kalau kita nggak jaga hilang. Nanti kan budaya bahasa lain yang
kita agung-agung saat kita sendiri identitasnya kita hilang. Sekali. Orang luar itu datang ke sini beratus-ratus orang hanya mau mencintai budaya kita, dan kita sendiri budaya kita nggak mau. Nanti kita malah bangga dengan budaya asing. Budaya kita sendiri sangat amat bagus, itu malah kita lupakan. Paling bagus sederhana, tata kerama. Tata kerama itu diakui oleh seluruh dunia bahwa kita di Indonesia paling nomor satu terbaik di Indonesia. Kalau kita mau ke Cina orang harus, tapi ngomong sama kita coba lihat orang China sudah ngomong nggak sopan santun. Ya memang begitu. Karena memang dia memang budayanya beda. Memang orangnya kalau kita cek orang Malaria, tapi agak sopan santun kayak kita nggak ada. Sama orang tua nggak ada. Coba kalian buat kalian punya teman orang China sama. Walaupun pendidikan tinggi, coba apakah dia saling orang tua nggak ada budayanya nggak ada. Karena kita kan tidak minimalkan mau berangkat ke kuliah kayak mau SMA berangkat minimal saling orang. Itu budaya dulu temurun itu harus kita. Kalau kita nggak jalan hilang identitas kita. Itu jadi harus penting sekali kita menjaga ini untuk generasi kita dan identitas budaya, identitasnya masing-masing. Ada pertanyaan apa yang bagus? Ada pertanyaan apa lagi? Ada yang ditulis siapa dia? Boleh bertanya. Ya saya lihat kalau ada di buku nanti langsung browsing di buku. Mau lihat kalau artinya kan nggak jelas di sini scan langsung keluar. Buku ini ada semua lengkap. Boleh minta nomor WA-nya? Boleh sekali. Semua boleh cat nomor WA karena penting amat. Pentingnya begini. Nanti mau urus apa-apa tinggal apa saya dari ini mau apa urus apa. Biar kayak gini kan tadi kan nggak bisa saya langsung telepon saya langsung diselesaikan hari ini juga. Saya minta orang dinas duduk di sini 4 orang punya ada. Karena saya pernah coba di sini. Langsung bisa dibantu saya masuk. Coba catat nomor saya. 08 77 29 12 18 20. Pak Noel aja. Manuel dengan Noel nggak sama. Manuel artinya orang yang tetap kepada Tuhan. Noel lain lagi. Noel artinya orang yang penuh perdamaian. Namanya nggak tahu orang tua mau berikan nama susah-susah. Saya asli dari timur sana, tapi saya lama sekali. Saya masuk di Maret 89, dia jadi Pak Guru. Saya sekarang baru ada pertanyaan lagi? Sekarang saya bertanya, apakah mas-mas sama mbak-mbaknya setelah berkunjung ke sini merasa bagaimana? Merasa senang apa? Ya, sih. Kalau berkunjung di sini kira-kira apa yang bisa mengambil benang merahnya apa nilai positifnya? Ya senang, ternyata Indonesia itu memiliki banyak budaya dan peninggalannya yang wah gitu. Sama. Nanti bisa lihat apa perkembangan budaya Indonesia sekarang seperti ini. Lihat mulai dari awalnya sampai apa keragaman acara. Apalagi ada lagi yang bisa memberikan apa masukan usulan apa atau kesannya ini pada di sini. Kalau sudah ya sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi kapanpun, tinggal mau telepon saya kapanpun. Jam 12 malam Pak saya masih bangun. Masih ayo, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak.